membaca input sensor. Sebagai contoh, kalau misalnya nanti kita akan ada sensor LDR atau lag dependent resistor. Nah, sensor ini keluarannya itu berupa apa? Resistansi, ya kan? Nah, keluaran dari LDR itu adalah resistansi. Kemudian kita sambungkan dengan resistor lain dan kita rangkai menjadi rangkaian pembagi tegangan. Sehingga di situ kita akan mendapatkan output dari LDR, rangkaian sensor LDR ini tadi itu adalah berupa variabel tegangan. Variabel tegangan ini nanti itu akan bernilai antara 0 sampai maksimum VCC-nya. VCC itu artinya sejumlah supply yang diberikan. Jadi kalau sumbernya 5 volt, maka maksimum bisa sampai 5 volt. Itu tegangan variabelnya. Nah, tegangan variabel 0 sampai 5 volt itu nggak bisa langsung dibaca oleh perangkat digital. Kita tahu perangkat digital, anggaplah microcontroller. Kalau kita baca 0 sampai 5 volt, kalau kita membaca dengan pin biasa, pin digital, maka 0 itu akan dianggap sebagai low dan 5 volt itu akan dianggap sebagai high. Bagaimana dengan 3 volt? Akan dibaca apa? Kalau kita sambungan dengan pin digital biasa. 3 volt akan dibaca apa? Oleh microcontroller. High, ya. 3 volt itu akan dibaca sebagai high, yaitu dia di atas 2,5 volt itu akan baca high, di bawah 2,5 volt itu akan dibaca low. Nah, oleh karena itu kita kalau ada sensor itu tadi, sensor LDR yang variabel tegangannya 0 sampai 5 volt dan setiap variabel tegangan tadi memiliki informasi, maka ketika kita menggunakan pin digital biasa, maka kita nggak akan memperoleh informasi setiap variabel tegangan tadi. Oleh karena itu, kita membutuhkan fitur dari perangkat kendali digital itu berupa fitur ADC atau analog to digital converter. Di mana analog to digital converter ini tadi akan mengubah setiap variabel tegangan itu tadi menjadi nilai bit-bit digital. Yaitu dimulai kalau 0 sampai 5 volt tadi kita konversi ke bit digital itu bisa kalau dengan resolusi 10 bit maka kita akan mendapatkan variabel 0 sampai 1024. Jadi kalau misal tegangannya 2,5 volt maka akan terbaca 512. Kalau tegangannya 5 volt maka akan terbaca 1023 ya, 0 sampai 1023. Kalau 10 bit kan jumlahnya 1024. Nah, variabel nilainya itu adalah 0 sampai 1023 karena 0 dihitung satu digit. Nah, itu. Oleh karena itu, di sistem kendali digital pasti kita akan menggunakan ADC. Nah, kita juga bisa menggunakan DAC ataupun tidak. Sebagai contoh, kita tidak perlu menggunakan DAC ketika kita sudah memiliki pulse width module PWM, ya, fitur PWM. Jika kita ingin menggerakkan sebuah motor DC, kita tidak perlu memiliki DAC, tapi kita bisa menggunakan fitur PWM. Jadi DAC ini bisa digunakan, bisa juga tidak. Itu. Tapi kalau ADC untuk membaca sensor-sensor itu ADC pasti akan digunakan. Kecuali sensor yang sudah dikondisikan. Sebagai contoh sensor yang sudah dikondisikan itu bisa kalian lihat seperti DHT11. Waktu pelatihan IoT kemarin mungkin kalian sudah belajar DHT11. DHT11 itu dia ada komunikasinya. DHT11 bukan ya yang ada komunikasinya. Nah, dia sudah ada komunikasinya. Nah, di komunikasi ini itu sebagai contoh I2C atau dia berupa RX-TX. Nah, kalau sudah ada komunikasi ini artinya sudah ada pengkondisi sinyalnya tadi di rangkaian sensor tersebut. Nah, kalau sensornya masih benar-benar mentah, sebagai contoh itu LDR. Nah, LDR ini tadi, ini pasti akan kita konversi bentuk analog. Ada juga sensor-sensor yang berbasis arus. Nah, bagaimana kalau kita memiliki sensor yang berbasis arus? Kalian mungkin di sini belum pernah mengaplikasikan
mikrokontroler untuk keperluan industri. Jadi di industri itu ada sebuah standar di mana semua jalur komunikasi jalur pembacaan sensor dan aktuatornya itu berbasis 4 sampai 20 miliampere. Nah, 4 sampai 20 miliampere di sini artinya gini. 4 sampai 20 miliampere itu adalah standar pembacaan di industri. Kalau kita biasanya menggunakan informasi seperti LDR tadi 0 sampai 5 volt. Terus ini. Nah, kalau di industri itu biasanya menggunakan variabel 4 sampai 20 miliampere tadi. Nah, bagaimana kalau sensornya itu tadi menghasilkan sebuah luaran 4 sampai 20 miliampere. Sedangkan Arduino itu hanya bisa membaca variabel 0 sampai 5 volt untuk ADC-nya. Ada yang tahu kira-kira solusi dari permasalahan ini tuh gimana? Dengan ilmu yang sudah pernah kalian pelajari. Izin menjawab, Pak. Karena ada hubungan hukum Ohm, Pak, di mana voltase itu sama dengan resistansi dikali ampere. Mungkin bakal diubah ke nilai voltase lewat hubungan itu, Pak. Benar. Kita bisa memanfaatkan bantuan dari resistor. Nah, biasanya di sini kita bisa mengkombinasikannya dengan op-amp. Jadi ada rangkaian op-amp itu namanya current to voltage converter. Rumusnya nggak susah, rumusnya sederhana seperti yang Andi bilang tadi, yaitu V sama dengan I dikali R. Di mana di situ nanti akan ditempatkan sebuah resistor, dan di situ nanti akan ada output berupa tegangan, output dari si op-amp-nya ini tadi. Nah itu, jadi kalau kita ingin menggunakan microcontroller di industri, maka dan sensor-sensornya itu tadi atau output aktuatornya itu tadi berupa ampere. Nah, maka kita harus mengkonversinya terlebih dahulu dengan menggunakan voltage to current converter atau current to voltage converter. Nah, itu rumusnya nggak susah, yaitu cuma V sama dengan I dikali R. Nah, rangkaiannya juga nggak susah, itu hanya berupa rangkaian operasional amplifier atau op-amp. Nah, di situ. Nah, ini pendahuluan tentang ADC dan DAC yang sudah kita bahas minggu lalu. Assalamualaikum, Pak. Ya, silakan. Mau nanya, pertemuan kita ini ada direkam, Pak? Oh iya, belum. Sebentar. Record. Ya. Saya record terlebih dahulu ya. Oke, sudah saya record. Sudah. Baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, ini preview DAC. Ini sudah ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke materi kali ini, yaitu tentang transformasi Z. Kalau di sistem kendali biasa, sistem kendali semester 5, kita akan berurusan dengan transformasi Laplace, yaitu selalu segala sesuatunya itu akan kita konversi menjadi huruf S. Nah, kalau di sini kita ada namanya transformasi Z, transformasi diskrit. Jadi kalau di sistem kendali kontinu itu kita menggunakan transformasi Laplace, dan di sistem kendali digital kita akan menggunakan transformasi Z. Nah, jadi kalau yang sebelumnya belum pernah belajar tentang Laplace atau sebelumnya belum khatam di matematika teknik, mungkin agak sedikit kesusahan, apalagi sinyal sistemnya masih ngulang. Karena di transformasi Z ini kita sudah dipelajari di sinyal dan sistem. Kalau nggak salah ya, PSD apa sinyal dan sistem gitu. Dua-duanya udah pernah diambil kan ya. Oke. Nah, jadi di sistem kendali digital ini segala persamaan matematikanya itu akan dinyatakan dengan transformasi Z. Nah, saya mau tanya dulu, sebelumnya apa sih definisi dari transformasi Laplace itu, dan apa hubungannya dengan rancangan sistem kendali yang pernah dibuat? Ini
mereview waktu sistem kendali. Ada yang tahu? Kita selalu waktu di sistem kendali kita selalu berurusan dengan transformasi Laplace. Izin menjawab, Pak. Silakan. Kalau untuk hubungan yang biasa itu Pak, itu kan variabelnya T, jadi waktu gitu Pak. Jadi dia berubahnya sesuai waktu. Nah kalau untuk di transformasi Laplace itu variabelnya ada frekuensi. Jadi nanti pada saat dibuat grafik itu adalah berdasarkan frekuensinya gitu Pak. Oke, benar. Oke, sebenarnya kita variabel yang kita cerna dengan mudah itu adalah variabel domain waktu, ya kan? Kita bisa tahu waktu berapa detik, 5 detik, terus posisinya di mana atau pergerakannya seperti apa. Kita bisa menggambarkannya dengan mudah jika kita menggunakan variabel waktu. Sebagai contoh, YT dengan UT-nya sekian, maka kita akan mendapatkan variabel waktu. Akan mendapatkan variabel posisi itu tadi dengan jelas. Oh, di 5 detik sekian, 10 detik sekian. Nah, kemudian kenapa kita harus ubah ke Laplace? Karena kalau Laplace, analisisnya itu jauh lebih mudah jika kita menggunakan variabel Laplace. Kalau kita menggunakan variabel domain waktu, mungkin agak sedikit lebih rumit, ya. Tapi kita analisisnya itu kita gunakan variabel Laplace. Begitupun juga dengan sebagai contoh nanti akan ada buat diagram, kemudian Rockhut-Wirth dan lain-lain. Itu jadi lebih mudah jika kita menggunakan transformasi Laplace. Karena dengan transformasi Laplace kita bisa menggunakan